bisa bisa di-download ya, yang ada di kolom chat. Dan daftar hadir juga bisa dimulai diisi dulu, ya. Di kolom chat itu ada daftar hadir, diklik saja bit.ly rakor anggaran SPBE. Di-download saja, klik, terus diisi biodata dan tanda tangan. Ya, baik. Pak narasumber Pak Tony sudah rawuh nggih. Selamat pagi Pak Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sudah seger lagi Pak Tony. Kemarin sudah ber-WA dengan Pak Sekda. Ya, ini baru dereng-dereng, nanti tak WA beliaunya lagi. Soalnya tadi malam Pak Sekda WA saya minta SK materi ya? SK arsitektur, Pak. Saya kasih SK arsitektur, saya kasih SK tim koordinasi, beliaunya sebagai apa, kami jelaskan juga di lewat WA. Artinya mumpung lagi bergairah ke arah SPBE, mungkin bisa di sounding. Kemarin Pak Sekda sudah saya sampaikan juga kok, karena enak kan beliau, saya matur, Pak, panjenengan diukur loh Pak di Permen PAN 59 itu, jadi ya, beliaunya juga alhamdulillah positif. Apalagi kan indeks SPBE sebagai salah satu IKU Pak di RPJMD. Jadi kan mau nggak mau ya ini sudah harus dilaksanakan gitu. Baik, untuk para UPD, teman-teman UPD bisa mendownload ini ya, peta rencananya. Itu tadi udah dikasih filenya ya teman-teman ya Pak? Sudah Pak, sudah. Ini di kolom chat ya sudah ada, bisa di-download. Dan kemarin sudah kita itu yang ingkang yang per buku ya, per buku atau rangkuman? Rangkuman per OPD, yang ini yang per OPD untuk yang tahun 2022 saja Pak ini Pak. Oh ngeten. Oh yang 22. Kalau saya kasih link yang utuh pripun Bu? Monggo Pak. Boleh. Saya tulis di chat ya Bapak Ibu. Ini bukunya yang bisa monggo. Ini buku link di chat itu bisa diklik. Ada peta rencana SPBE Gresik itu semua buku per OPD. Jadi Bapak Ibu bisa ngakses, diklik mawon, download Bu, karena nanti kan mungkin Bapak Ibu kok nggak ada ya 2022, coba dipersani di 2023, 2024, 2025, 2026, bisa saja Bapak Ibu ada tahun belakangnya, sehingga nawi mboten cocok, makanya panjenengan ajukan. Oh, ini diajukan di 2022, bukan di 2024, ngeten nggih. Jadi ini yang utuh Bapak Ibu bisa lihat di chatting. Kalau diklik, panjenengan akan bisa melihat di situ file buku-buku peta rencana per OPD, Pak Bu. Per OPD. Silakan panjenengan download sesuai dengan OPD Bapak Ibu nggih. Itu tiap bukunya wonten niku, tiap bukunya ada namanya, coba biar tahu gimana biar cepat ini itu saya muncul gambarnya, ada inspektorat, sekretaris, dan betul Pak. Tolong OPD ya, sambil di-download terus dicek masing-masing, bisa di-download karena sekarang sudah jam 8.44. Kita coba mulai Pak ya dari awal. Pak Tony, kita buka dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di meeting kali ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita terkepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Tony Dwi Susanto PhD selaku narasumber kami yang selalu mendampingi kami di Kabupaten Gresik, tidak capek-capeknya mendampingi dan memberikan informasi yang
sebaik-baiknya dan seutuh-utuhnya kepada kami tentang SPBE, baik mulai dari arsitektur sampai peta rencana, dan yang kita bahas kali ini itu peta rencana SPBE yang ada hubungannya dengan anggaran SPBE di OPD, di setiap OPD pada tahun 2022. Kemudian dekat-dekat ini kita sudah mulai, karena KUA PPS-nya sudah ditetapkan, sehingga di sini kita sudah masuk di era APBD juga, masa era APBD, sehingga kemarin kita juga sudah menginput belanja yang ada di SIPD. Nah, dari belanja di SIPD coba kita cek kembali terhadap apa yang namanya peta rencana SPBE, di mana peta rencana SPBE juga sudah di SK-kan oleh Pak Bupati pada bulan Juni, kalau nggak salah, Juni atau Juli gitu, tahun 2021 beserta arsitekturnya. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah pedoman OPD dalam rangka membuat satu perencanaan anggaran untuk tahun 2021 sampai 2026. Jadi selama 5 tahun itu sudah kita rencanakan yang ada. Dasar dari SK tersebut sebelumnya memang dari pihak konsultan kami, yaitu dari Bapak Tony juga dengan tim sudah bersosialisasi dengan OPD dan minta masukan dan usulan dari OPD apa yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Baik dari segi untuk belanja aplikasi, belanja infrastruktur, belanja SDM, tata kelola, dan sebagainya. Ini sudah dimintakan pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga mungkin ya, karena saya Pak Tony, karena SOTK dan STK baru sesuai dengan Pergub yang tahun 2019 pada bulan Agustus, akhir Agustus kemarin terjadi perombakan gitu Pak Tony, sehingga sepertinya memang tahun depan kita ada revisi lagi tentang arsitektur, ya ada hubungannya karena perubahan SOTK itu, berarti mungkin ada perubahan probis di beberapa, tidak semuanya yang berubah sebenarnya, hanya beberapa saja. Nah, ini pasti akan merubah buku-buku sebelumnya dan itu akan disesuaikan lagi, dan juga kadang-kadang saya kepala OPD yang baru yang menempati pos yang baru ini juga kadang punya suatu apa ya, nah ini yang kadang-kadang keinginan ya, jadi bukan kebutuhan, ini yang harus bisa dipahami oleh teman-teman di OPD bahwa bisa memperlihatkan mana sih yang mana keinginan dan kebutuhan, jangan sampai keinginannya itu apa ya melebihi apa yang harus dibutuhkan dulu. Nah ini karena keinginan itu kadang masih bersifat individu, bukan melihat dari proses bisnis atau layanan yang seharusnya disediakan oleh OPD. Jadi kami mohon melihatnya dari layanan apa dulu yang harus disediakan OPD, itulah yang kita siapkan untuk apa ya perencanaan anggaran. Nah, dan kita ketahui Pak Tony, kebetulan ada sekitar 7 kalau nggak salah, 7 atau 8 OPD itu kosong, Pak, kepala OPD-nya. Nah ini sudah dibuka pendaftaran untuk kepala OPD-nya. Nah ini juga nanti kalau sudah terpilih ini ya cukup cukup membuat kami juga ya pasti ada ya, keinginan untuk merubah lagi lah, itu biasa gitu ya, melihat dari salah satu ini. Nah ini nanti mohon kami diterangkan Pak gimana tahapan atau tata kelola dalam rangka reviewnya nanti, apakah kami seperti apa nantinya tahapannya, karena biar teman-teman ini kita semoga ini SK ini tidak membuat mereka terpunggung, tapi kalau bisa ke depannya kita bisa mengakomodasikan gitu Pak, sehingga apa yang dibelanjakan oleh OPD, BPK selaku pemeriksa keuangan itu kan sekarang sudah ada tematik SPBE Pak.
Nah, itu biasanya November itu turun BPK itu. Melihatnya dari peta rencana. Nah, itu kemarin karena tahun 2020 itu BPK turun ke Gresik yang tematik SPBE itu menanyakan peta rencana. Waktu itu kami belum selesai kan, Pak. Nah, tahun ini kemungkinan akan ditagih soal itu, Pak. Oh, BPK ya, BPK sudah Pak. nanya. Oh. Ya, sudah. Ada tematik sendiri. Jadi kapan hari itu ada BPK juga nanyakan ke kami soal peta rencana dan arsitektur. Sudah turun loh Pak ini. Jadi teman-teman OPD juga harus waspadalah. Jadi jangan dianggap SPBE itu nggak penting, tapi ya hati-hati karena BPK sekarang ada tematik sendiri yaitu khusus untuk mengecek SPBE itu. Nah, kapan hari itu juga BPK ada tematik lagi tentang pelayanan yang ada di PTSP gitu. Nah, ujung-ujungnya nyasar ke SPBI juga, Pak. Gitu ada pertanyaan kami di BAP untuk minta keterangan soal apa ada arsitektur, terus kemudian dari teman-teman OPD ini perizinan ini apakah sudah ada dasar SK-nya, peta rencana dan sebagainya itu sudah ditanyain di sana. Yang nanya anak muda-muda, Pak. Jadi ya alhamdulillah kami kok punya gitu loh. Jadi ya mereka kalau tanya ke saya juga. Karena BPK sudah diberi pencerahan sama Pak Tony kan. Iya Pak, jadi saya mohon nanti dijelaskan kepada teman-teman di OPD tentang peta rencana seperti apa sih. Nanti ya ada hubungannya dengan BPK, ada terus kemudian caranya kita untuk mengajukan misalnya ada revisi untuk di tahun berikutnya biar terakomodasi, dan juga mungkin kalau di sini ada DBKAD, Bapeda, ya DBKAD, Bapeda, terus kemudian Ortala, ya yang mungkin atau pembangunan yang bagian dari tim anggaran, kami sudah kirimkan surat Pak kepada Pak Sekda sebagai ketua tim anggaran. Nah, dalam rangka verifikasi atau ya verifikasi tentang belanja SPBE, Pak. Jadi kami sudah kirimkan suratnya, kemarin sudah meluncur ke Pak Sekda, tadi malam saya sudah WA-kan juga ke Pak Sekda, saya kirimkan, terus kemudian akhirnya Pak Sekda nanyain, ini dasarnya apa, pakai apa? Oh, saya kasihkan SK itu, terus tanya cukup banyak tentang gimana sih verifikasi itu. Ya nanti mungkin Pak Tony mungkin dengan Pak Sekda untuk secara langsung bisa menjelaskan nanti Pak. Gitu. Okay. Baik, monggo Pak Tony kami persilakan untuk memberikan SPBE dalam rangka perencanaan anggaran SPBE OPD di tahun 2022. Silakan Pak. Oke, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak. Oke. Jelas. Oke, bismillah. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya diminta untuk menjelaskan ke Bapak Ibu tentang apa sih peta rencana itu dan apa manfaatnya untuk Bapak Ibu untuk OPD, Bapak Ibu. Nah, ini saya mohon izin. Ini peta itu aturannya kita harus membuat perencanaan yang detail, Pak Bu. Jika istilahkan ini saya share bentar, izin share di sini. Nah kemarin kan intinya kan ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Intinya kan kita ini kan sudah punya arsitektur SPBE 5 tahunan Pak Bu nggih. Jadi setiap KLDI bukan cuma Gresik Bapak Ibu, 625 kementerian, lembaga, pemerintah daerah sama instansi pemerintah itu wajib berdasarkan Perpres 95 itu punya perencanaan 5 tahunan Bapak Ibu. Nah, perencanaan 5 tahunan yang bersifat gelondongan ini, jadi dalam 5 tahun ini Pemda, saya katakan Pemda, artinya Pemda itu menyangkut semua OPD. Itu akan punya layanan apa saja, akan punya aplikasi apa saja, akan punya proses bisnis apa saja. Kalau data informasi belanja infrastruktur apa saja, akan belanja
hal-hal keamanan SDM apa saja itu dalam 5 tahun Pak Bu. Nah menika sampun disusun di dalam dokumen namanya arsitektur SPBE. Kalau untuk Gresik itu sampun Bapak Ibu punya arsitektur SPBE 2021 sampai dengan 2026. Ngeten nggih. Nah, itu adalah perencanaan gelondongan semua OPD. Lalu perencanaan yang gelondongan semua OPD wau Bapak Ibu dipecah-pecah. Dipecah-pecah per OPD per tahun, nggih. Jadi yang gelondongan semua OPD tadi dipecah-pecah. Nah, Bapak Ibu tadi yang link saya letakkan di chatting ya buat Bapak Ibu yang baru bergabung, coba Persani di chatting, mungkin nanti saya kasih lagi linknya. Itu sampun saya masukkan link isinya buku-buku peta rencana, peta rencana tiap OPD. Monggo Bapak Ibu cari yang OPD Bapak Ibu lalu di-download. Cara ngedownloadnya nanti kalau udah di link itu akan muncul buku-buku banyak. Bapak Ibu Persani mana yang punya Bapak Ibu, lalu klik kanan, ya klik kanan. Nanti ada kata-kata download. Nah Bapak Ibu download, ya itu nanti buku perencanaan yang direkomendasikan untuk dibelanjakan Bapak Ibu per tahun terkait dengan SPBE. Jadi tiap-tiap OPD akan ada buku Bapak Ibu, akan ada kayak kalau dulu saya bikinnya poster, sekarang buku-buku PDF. Nah itu tiap OPD per tahunnya itu sudah kita tuliskan rekomendasi layanannya apa tahun 2022, aplikasinya apa, infrastrukturnya apa, keamanannya apa, tata kelolanya apa, manajemennya apa, audit TIK-nya apa. Ini konten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek ini ada dasarnya ya Pak Bu, ini yang diminta di Perpres. Jadi di Perpres 95 itu meminta per OPD per tahun itu punya rencana mau mengembangkan layanan SPBE apa saja, aplikasi mau belanja aplikasi apa saja, tiap tahun per OPD mau belanja infrastruktur apa saja, keamanan apa saja, tata kelola SPBE apa saja, manajemen SPBE apa saja, sama audit TIK apa saja. Nah, jadi sekali lagi saya matur Bapak Ibu Kabupaten Gresik sampun punya 2 dokumen ini, sudah punya. Dan Bapak Ibu OPD mesti wajib untuk mendownload buku yang minimal peta rencana SPBE. Mohon di-download Bapak Ibu, karena kalau nggak di-download ya bagaimana bisa tahu apa yang harus direncanakan. Nah, kenapa kok harus tahu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu siklusnya memang seperti yang kemarin kula matur ke Bapak Ibu sekalian. Siklusnya itu memang peta rencana SPBE yang sudah direkomendasikan dan ditetapkan dengan SK Bupati itu akan menjadi acuan OPD Bapak Ibu waktu bikin renja RKA Bapak Ibu. Jadi waktu ditanyain sama BPK, belum bikinnya renja RKA yang terkait belanja aplikasi atau belanja infrastruktur termasuk beli komputer, beli server, beli alat-alat IT, belanja SDM, belanja bikin SOP, ya itu Bapak Ibu waktu bikin renjanya RKA tiap tahun mersani peta rencana mboten. Nah kalau Bapak Ibu menjawab, wah saya nggak ngerti peta rencana itu nopo Pak, gitu loh. Saya kalau bikin renja RKA ya bikin sendiri saja, gitu. Nah itu nanti BPK akan melihat, oh berarti dia tidak mengacu pada perencanaan 5 tahun Bapak Ibu. Nah, sehingga monggo Bapak Ibu Persani sekali lagi di-download peta rencana SPBE, khususnya peta rencana SPBE yang di OPD Bapak Ibu. Mangke satu persatu, mungkin Bapak Ibu nanti boleh tanglet, bisa nggak Pak, tolong saya dijelasin yang OPD saya. Boleh nggih Pak Bu, nanti selama waktunya ada, boleh. Nanti kita akan bahas kira-kira. Nah, kegiatan kan Bapak Ibu kan dari biasanya kalau bikin RKA kan nanti nyantol ke Pak Bu, nyantol SIPD gitu di SIPD. Nah, nyantol ke di SIPD itu biasanya kan Bapak Ibu dasarnya untuk memasukkan, kalau di SIPD itu kan pasti
dasarnya pakai yang Kepmendagri 50 2020 sama Permendagri 90 2019 gitu. Kalau pas membuat nama-nama kegiatannya atau nyantol program gitu ya. Nah, jadi intinya apa yang ini saya tulis lagi buat yang Bapak Ibu baru gabung, peta rencana SPBE tiap OPD bisa di-download ya, diunduh nah ini saya tulis lagi Pak Bu di chatting ya, di chatting. Jadi boleh diunduh di situ, nanti kan intinya waktu Bapak Ibu membuat aktivitas, ya kan dari program, subprogram, lalu jadi aktivitas toh Pak Bu, nggih. Nah, yang kita usulkan itu di aktivitas Bapak Ibu. Yang kita usulkan itu di aktivitas. Nanti belanja, Pak ya. Apa? Belanja gitu. Kalau teman-teman lebih lebih pahamnya belanja di rekening gitu. Oh, gitu. Gitu. Karena habis dari program kegiatan, sub kegiatan, sekarang ada sub kegiatan. Nah, kemudian di bawahnya lagi belanja-belanja. Nah, ini. Oh, iya. Lebih ke belanja-belanja ini akan lebih nggih, leres. Di belanja-belanja Pak Bu, nggih, di belanja-belanja. Jadi betul, program aktivitas, program kegiatan, sub kegiatan terus belanja. Oh, nggih. Baik. Ini jadi biasanya, nah kita main yang di belanja-belanja Bu, nah, bisa jadi acuan untuk belanja-belanja itu. Karena kita ada panduan perkiraan biayanya Pak Bu. Nah, itulah Bapak Ibu yang nanti dari BPK itu menanyakan waktu Bapak Ibu menulis belanja-belanja tadi, ya apakah itu mengacu ke peta rencana atau tidak. Gitu. Nah, kalau ada pemeriksaan seperti Ibu tunjukkan saja. Ini loh Pak, belanja-belanja kita ada di dokumen peta rencana kita. Nah, Bapak Ibu, saya sangat yakin dalam perjalanannya pemahaman tentang pentingnya peta rencana itu pasti butuh waktu Bapak Ibu. Dados tenang kemawon, kalau misalnya saya menemukan di beberapa Pemda itu wajar baru pahamnya nanti 1 tahun kemudian, baru pahamnya ketika ada pemeriksaan BPK, baru pahamnya ada apa gitu, itu wajar. Tapi alhamdulillah ini saya melihat teman-teman di Pemda Gresik ini intensif banget, nggih Pak Bu. Maka monggo mohon Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan bertanya ke saya kalau bingung ini kegiatannya kayak apa ya, sub kegiatannya seperti apa, kalau mau dibelanjakan belanja kayak apa gitu nggih. Monggo mboten menopo, nanti saya akan bisa bagikan nomor kontak nomor kontak untuk kalau bertanya. Nanti Pak Fahri kalau misalnya nggak apa-apa saya berikan nomor kontaknya Mas Imam ya tim kami. Nanti kalau teman-teman misalnya mau konsultasi ini kalau belanja kira-kira apa gitu, kalau membutuhkan ide-ide nggak apa-apa, nanti kami bantu. Oh, siap, Pak. Mantap, sudah. Baik. Nah, Bapak Ibu ngeten nggih, terus artinya kalau dari gambar yang saya tunjukkan, Renja RKA Bapak Ibu tiap OPD itu larinya nanti harus mengacu ke peta rencana SPBE dan itu sampun diatur di pasal 12 nggih, di pasal 12. Nah, cobi nuwun sewu nggih. Ini di Perbub yang sudah ditetapkan nggih, yang sudah ditetapkan. Tapi sebelum ke Perbub Bapak Ibu, saya mau buka dulu, saya lupa tadi. Saya buka yang di Permenpan dulu Pak Bu nggih. Sebenarnya kayak apa sih di Permenpan itu? Nah, ini ada di indikator 13 Pak Bu, Permenpan 59 nggih. Data semuanya ini ada dasar hukumnya nggih Pak Bu. Di Permenpan 59 2020 indikator 13. Niki Pak Bu, niki nggih. Ini dikatakan bahwa nih akan dapat nilai 1 kalau ternyata Renja RKA belanja Bapak Ibu itu ya, belanja Bapak Ibu itu tidak nyambung. Nah, kalau nyambung maka nilainya kan bisa 2 dan syaratnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK atau Dinkominfo. Jadi nilainya itu di indikator 13 kalau yang dievaluasi tiap tahun itu Bu, Bapak Ibu,
itu kan masuk di IKU nggih, IKU-nya Gresik. Itu indikator 13 sudah konsultasi sama Kominfo. Jadi sebelum RKA itu dicetok Bapak Ibu, itu kalau menurut Permenpan 59 wajib untuk RKA itu direview Bapak Ibu, direview pastikan Kominfo dilibatkan di situ, pastikan bahwa oh ada inline sama peta rencana SPBA. Kalau yang konsultasi itu cuma sebagian OPD saja, maka nilainya 2. Kalau sistemnya sudah fix sehingga semua OPD itu pasti konsultasi sebelum dicetok, sebelum diresmikan, RKA-nya diresmikan, itu konsultasi dengan Kominfo. Jadi Bapak Ibu enak dicekin sama Kominfo. Oh ya sudah sesuai. Oh ada yang belum sesuai gitu. Kalau belum sesuai catatan nanti diamankan, tetap Bapak Ibu amankan review peta rencana SPBA. Gitu. Terus kalau misalnya Pak kok bikin 100% plot ya ini banyak program yang belum masuk dong Pak. Ini kan dulu sayangnya belum masuk tahun lalu juga lupa kemarin gitu. Nah, nanti kalau itu ada banyak yang belum masuk di peta rencana, mboten menapa akan menjadi catatan, dilaporkan saja ke Kominfo, nanti akan dicatat sehingga pada saat review nanti masuk TAPD. Misalnya di TAPD syaratnya ada mekanisme di mana Kominfo mereview. Nah, kalau itu sudah baru dapat nilai 4 ketika kemudian ada Bapeda juga, gitu nggih, dikontrol, dimonitor oleh Bapeda. Yang pasti tidak akan dapat nilai 4 kalau yang nilai 2, 3 tadi tidak terpenuhi. Ngeten nggih Pak Bu, berarti kalau saya RKA itu harus ngaku kepada rencana SPBA nanti sama sama Kominfo disahkan, ngeten. Nah, lajeng ini kan sudah juga ditetapkan di Perbub Pak Bu, di Perbub yang kemarin tentang SPBA, dan itu ada di pasal 12 nggih Pak Bu, pasal 12. Cobi persani di Perbub pasal 12. Nun sewu nggih. Izin saya buka Perbub pasal 12, Perbub 23 nggih. Pasal 12. Kedap. Nah, ini biar Bapak Ibu mengetahui bahwa oh ternyata sudah diatur di Permenpan 59/2020, lalu di Perbub 23 2021 tentang SPBA Kabupaten Gresik, nggih, itu sudah sudah diatur di pasal 23 gitu ya. Nggih. Di pasal 23 nun sewu. Oke. Ini saya bukain Pak Bu sebentar. Oke. Oh, sorry, di pasal sewu nggih Pak Bu. Di pasal 12 nun sewu, pasal 12. Di pasal 12. Pasal 12. Kedap Pak Bu. Di pasal 12 saya lihatkan di sini pasal 12. Nah, ini Pak Bu. Niki Perbub Bapak Ibu nggih. Perbub yang 23 2021 tentang SPBA. Rencana dan anggaran, nggih. Oke, rencana dan anggaran SPBA itu disusun sesuai dengan proses perencanaan penganggaran. Artinya anggaran-anggaran yang menyangkut aplikasi, anggaran-anggaran yang menyangkut infrastruktur, SDM yang terkait dengan layanan berbasis TIK itu masuk di dalam Renja RKA, nggih, Bapak Ibu. Ini yang ayat 1. Ayat 2. Nih Pak Bu, ini ayat 2 Pak Bu. Ayat 2 pasal 12 Perbub 23 tahun 2021. Pemerintah daerah, maksudnya OPD, saat menyusun rencana anggaran SPBA itu harus mengacu pada arsitektur SPBA dan peta rencana SPBA. Nah, artinya Bapak Ibu kalau mau belanja komputer, mau belanja SDM, mau belanja infrastruktur, hardware, laptop, belanja kegiatan yang sifatnya bikin SOP gitu nggih.
inovasi layanan, yang itu menyangkut layanan berbasis memakai TIK, hampir semua layanan pasti pakai TIK, harus mengacu kepada arsitektur SPBE dan peta rencana. Niki nggih Pak Bu, pasal 12 Perbup 23 tahun 2021 ayat 2. Itu sudah nyuruh Pak Bu. Ya ini di perbuknya Bapak Ibu. Lalu yang ayat 3 ini Pak Bu. Untuk keterpaduan rencana anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah dikoordinir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK. Artinya, Renja RKA-nya itu dikoordinasi oleh Bapeda dan kemudian juga berkoordinasi dengan Dinkominfo, Bapak Ibu. Nah, ini ayat 3 pasal 12 artinya Kominfo kan ngecek tadi. Baik, berarti payung hukumnya sudah kuat Pak Bu. Nasional sudah ada, daerah sudah ada. Agar Bapak Ibu waktu bikin Renja RKA mengacu kepada peta rencana SPBE. Gitu nggih Pak Bu. Yuk sekarang kita satu persatu Pak Bu nggih. Satu persatu. Saya mau buka ini misalnya sebentar. Saya mau buka misalnya yang diklik tadi Pak Bu ya, diklik. Coba Bapak Ibu ngeklik download yang mana ya. Misalnya nih, saya mau ngeklik, nanti saya sudah diberikan rangkuman sih sama teman-teman Kominfo. Cuman saya mau lihat ini yang hadir ada bagian inspektorat tidak ada ya, belum ada ya. Nopo Pak Fahri mau ngecek yang mana atau teman-teman mau usul yang buku mana? Biar sekalian yang hadir di sini. Monggo dari teman-teman OPD mungkin apa yang kita mau bahas, kita mau buka usul mana dari OPD mana? Kalau di chat ini ada Kecamatan Dukun. Perpus aja, perpus. Yang gede dulu ya. Oh ya, perpustakaan. Perpus nggih. Perpus nggih. Oke, saya sekedar perpus itu nomor berapa ya Bu Fatma ya? Perpus itu ya buku ini saya tampilkan ya. Ini saya tampilkan. Ini tampilannya kan seperti ini Pak Bu. Kalau Bapak Ibu ngecek ini judulnya soalnya peta rencana Perpus. 29 Pak. 9 ya Bu ya. 29. Oh 29. Nggih. Ini ya Pak Bu. Ini saya nih kan udah muncul kayak gini nggih Pak Bu. Ini muncul ya Pak Fahri ya tampilan buku-buku. Nah ini kalau mau download kan tadi ada link di chatting Pak Bu. Nanti tampilan kayak gini. Nanti klik kanan ada tulisannya download ya. Bapak Ibu download aja. Nggih, di-download aja. Nggih. Nah, ini misalnya saya download nih, ini saya download ya. Ini saya download yang perpus nih karena ada perpus nggih. Ada perpus. Niki wonten teman-teman perpus wonten nggih? Nun saya Bu. Ada Pak, ada. Nggih. Ini saya download nih Pak Bu, ini perpus, saya download sebentar. Oke. Oke. Nah, ini kalau saya klik ini juga langsung muncul tampilannya Pak Bu. Nggih, ngeten nggih. Ini muncul nggih niki peta Dinas Perpustakaan Kearsipan. Nggih Bapak Ibu. Ini nanti cara bacanya begitu. Saya pakai yang ini aja. Nah, Nah, niki Bapak Ibu sekalian, ini pertama ada kata-kata prioritisasi ya, prioritisasi. Nah, apa sih yang harus diprioritaskan? Okay? Apa yang harus diprioritaskan? Saya tak langsung masuk di anu aja, masuk di sekejap ya Pak Bu. Saya tak langsung di ini penyelenggara. Bentar. Salah Bu. Oke, oke. Oke, laras. Oke, baik. Baik. Niki per judulnya Bapak Ibu, ini ada A, kapasitas pengelolaan SPBE. Khawatir muncul suara ini ngomong-ngomong. Oke, yang kedua tata kelola SPBE. Kemudian
Yang keempat, penyelenggara SPBE. Nggih, ini D. Jadi cara bacanya gitu, Pak Bu. Terus apa manajemen, terus layanan, terus infrastruktur. Nggih. Nggih. Nah, saya mau mulai yang paling gampang dulu Pak Bu, biar mudah dipahami. Niki nggih Pak Bu nggih. Infrastruktur biasanya. Infrastruktur nggih, paling gampang infrastruktur dulu nggih. Nah, ini Bapak Ibu coba dipersani nih Pak Bu nggih. Ini infrastruktur, ini ada usulan nih Pak Bu nih. Ini coba Bapak Ibu persani. Jadi usulannya tahun 2022 itu nambah 2 PC Bapak Ibu untuk apa namanya perpustakaan. Untuk laptop itu tambah 1 Bapak Ibu ya 2022. Untuk printer tambah 2. Untuk scanner tambah 1. Ya, cara bacanya gitu. Coba lihat di bagian ya Bapak Ibu yang lain kalau sudah download silakan dilihat. Paling gampang dipahami dulu di infrastruktur. Kalau ternyata benten dari yang Bapak Ibu wah, saya 2022 itu PC-nya nggak cuma 2. Saya butuhnya 5 gitu ya misalnya ya. Butuhnya 5. Nah, monggo disampaikan ke Kominfo nanti alasannya apa. Jadi kalau butuh 5 juga mohon diberikan alasan karena ketika itu muncul angka 2, angka 1 itu dasarnya juga ada alasannya Pak Bu waktu melakukan analisis itu. Jadi misalnya 5 bukan 2 karena ini apa karyawannya tambah berapa gitu nih. Monggo aja. Oke, ini cara bacanya ngeten. Berarti dalam peta rencana itu Bapak Ibu sudah direkomendasikan tahun 2022 untuk OPD perpustakaan itu belanja PC, laptop, printer 2, 1. Nah, harganya berapa? Itu nggih, harganya berapa? Nah, ini Pak Bu, kisaran anggarannya segini Pak Bu. Ini dasarnya dari data 2021. Printer itu dari e-katalog harganya 5,81 dengan spek seperti ini. Oke. Kalau PC 10.500.000 ya dengan spek ya spek seperti ini. Monitornya 4.700.000. PC sama monitor 14 juta. Oke. Ini sudah ada referensinya Bapak Ibu sehingga waktu Bapak Ibu mau menentukan belanja-belanja kan Ibu sudah ada referensi harganya berapa. Misalnya dari e-katalog tahun 2021. Oke. Lajeng napa melih. Nah, niki baca yang aplikasi SPBE Bapak Ibu. Aplikasi SPBE. Kalau untuk aplikasi SPBE Bapak Ibu sekalian, itu kita lihat nih. Di tahun 2022 itu perpustakaan disarankan untuk atau direkomendasikan dan sesuai usulan perpustakaan mengembangkan e-arsip statis dan dinamis ya. Ya, ini sistem informasi kearsipan. Ini sih bisa juga nanti Bapak Ibu pakai kalau Srikandi bisa enggak ya? Nah, ini 2022 dan dikembangkan lagi nanti 2023. Antara 50 sampai 100 juta Bapak Ibu. Oke. Itu 2022. 2023 itu upgrade Enlist Lite versi 3 integrasi data NIK. Oke. Nah, ini datanya. Sekali lagi, nopo to aplikasinya itu. Nah, ini bisa dibaca di sini. E-arsip statis dinamis adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan surat masuk keluar sampai dengan pemberkasan ini gitu ya. Nah, ya. Ini seperti ini. Nah, sekali lagi kalau ternyata dari aplikasi rencana jadi yang sampai dengan 2026 perpustakaan hanya direkomendasikan membuat 2 aplikasi khusus. Oke, yakni tahun 2022 dan 2023. Sementara 2024 itu hanya pengembangan saja. Seandainya ternyata wah, saya tuh butuhnya banyak aplikasi, Mas, bukan cuma 2. Oke, punya ide-ide apa? Monggo disampaikan. Karena masih ada nanti di tahun berikutnya akan ada review, agar bisa dimasukkan. Nah, ini
Jadi tadi Bapak Ibu berarti sudah bisa baca, oh aku 2022 sudah dianggarkan untuk beli PC, laptop, printer, scanner, ngeten nggih. Anggarannya, besarannya juga sudah ada nih kisaran anggarannya. Jadi kalau mangke ada yang bertanya, kok ketemu anggarannya segini dari mana? Nggih, di dalam peta rencana sudah Pak, sudah direkomendasikan dari tim pendamping. Ngeten nggih. Kemudian belanja aplikasi juga sudah 2022. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ini paling gampang ya dari apa namanya? Dari perpustakaan. Mungkin Nah, dari perpus Pak, ada yang apa? nanggapi gitu. Mungkin dari Oke. perpus ada yang nanggapi, mumpung Pak Tony menjelaskan tentang Oke. perpus. Sama ini ya teman-teman ya. Ini juga ada untuk SDM-nya. SDM-nya dari 2022 itu diharapkan ada bagian service desk ya. Ada service desk gitu atau ada training ya. Setidaknya ada training lah tentang service desk. Sama training tentang keamanan, training tentang operator website, operator apa. Ini training. Jadi orangnya nggak nambah orang, Bapak Ibu, nggak nambah orang. Training aja. Oke, training aja. Kalau mau ngerekrut, oh saya mau ngerekrut, saya masukkan di kegiatan. Ini sudah ada Pak Bu, kira-kira honornya itu berapa. Sehingga kalau nanti service desk, keamanan sama operator sistem itu, untuk perpustakaan 3 orang itu kira-kira anggarannya berapa, ada kegiatan apa bisa dimasukkan. Oke. Kalau yang fresh graduate ini, kalau yang berpengalaman segini, kalau yang sangat berpengalaman yang senior. Ngeten nggih. Lalu training yang disarankan untuk perpustakaan itu ada training untuk membuat proses bisnis. Ya, ada training tentang software testing gitu nggih Pak Bu nggih. Nah, ini yang usulan-usulan trainingnya Bapak Ibu sekalian. Juga sertifikasinya. Sekali lagi memang ini usulan-usulannya ya Pak Bu. Kalau memang Bapak Ibu, wah nggak butuh ini. Pak, kalau yang ada di peta rencana tidak dikerjakan, jadi temuan nggak gitu ya. Bapak Ibu yang harapannya ya peta rencana itu dikerjakan memang. Kalau nggak dikerjakan ya tidak jadi temuan Bapak Ibu. Kalau apa yang direncanakan tidak dikerjakan. Yang akan menjadi temuan itu kalau yang dikerjakan tidak ada rencananya. Kalau yang dikerjakan tidak ada rencananya, itu akan bisa jadi temuan gitu. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Dari perpustakaan ada Pak mau komentar boleh Pak, monggo. Ada pertanyaan boleh. Monggo dari perpustakaan ya. Perpus. Monggo kalau menanggapi atau mau menanyakan mumpung Pak Tony langsung hadir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Oke. Mau menanggapi yang latihan ini Pak. Ini kan sebenarnya dulu memang usulan dari atas saran dari PT Tati nggih. Nah, untuk tahun 2002 ke depan itu kayaknya sepertinya belum bisa menganggarkan untuk ini. Ada anggarannya untuk pelatihan service desk, operator sistem, admin keamanan TI. Secara untuk pelatihannya kan kita juga belum tahu apakah itu nanti Kominfo yang mengkoordinir atau dari kita sendiri yang ikut kemana gitu. Kita belum tahu itu yang untuk pelatihan-pelatihan. Baik. Ada yang lain Pak Hanif? Sementara untuk itu dulu Pak. Dan kayaknya sepertinya untuk pengadaan banyak yang digeser tahun selanjutnya karena tahun ini memang anggaran kita kurang Pak, dikurangi. Baik. Pak Hanif. Baik, kebetulan Pak Hanif kita itu lagi bantu juga Perpusnas Pak. Perpusnas. Memang di Perpusnas itu mereka lagi menguatkan yang kayak service desk gitu. Perpusnas pun lagi menguatkan service desk-nya gitu. Jadi saya juga wajar kalau yang di perpustakaan daerah
mungkin juga lagi awal-awal untuk memulai itu. Memang niki kita rekomendasikan kayak ada service desk-nya gitu. Nah, memang monggo kalau misalnya belum siap atau tidak ada di penganggaran boten menopo. Oke, pokoknya yang tidak masuk gitu ya, nanti pada saat review digeser gitu. Yang lebih ini di 2022 ada nggak Pak yang nopo yang dianggarkan di 2022 yang tidak masuk Pak? Yang belum ada Pak? Ada mboten nggih? Nopo? Ada, Pak. Nopo? Ada. Kados nopo Pak? Misalnya nopo Pak? Cuman ini aja kok Pak, perbaikan komputer dan printer sama perbaikan CCTV. Oh, perbaikan. Oke, untuk pengadaannya untuk tahun depan kita belum ada kayaknya. Oh nggih, oh nggih. Oh. Nggak perlu masuk sih Pak kalau perbaikan. Nggih. Operasional. Bisa anu ya, bisa numpang di operasional nggih. Bisa numpang di belanja Pak. Oke, nggih Pak. Terutama yang penting itu kalau ada kegiatan kira-kira belanja besar nggih, artinya nggak bisa numpang kayak di operasional, bisa numpang di ATK, tidak bisa numpang di hal-hal yang di pengeluaran-pengeluaran tertentu, dia akan muncul dengan anggaran besar. Nah, ini harus diamankan di peta rencana, harus ada. Nggih, matur suwun. Nggih. Pundi melih kita mau Pak Tony, ini dari Dinas Pertanian ada pertanyaan Pak. Sebentar Pak Tony, tadi ada yang belum terjawab masalah pelatihan dari Pak Hanif tadi. Oh, pelatihan. Pelatihan itu apakah diselenggarakan oleh OPD-nya sendiri atau oleh BKD atau Diskominfo? Nggih. Nah, ini kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian di training-training tadi itu kan banyak yang sama nggih, terutama kayak misalnya service desk atau operator IT nggih. Itu pertama pasti PIC nomor 1 adalah BKD Bapak Ibu nggih, BKD. Jadi nanti udah dirangkumkan sama Bu Fatma tentang jenis-jenis pelatihannya. Nanti pelatihan-pelatihan yang sifatnya sama lintas OPD itu mohon dari BKD bisa menyelenggarakan di 2022 sehingga seperti yang disampaikan dari OPD tadi, perpustakaan nggak punya anggaran untuk kalau ngirim pelatihan sendiri gitu ya, maka paling murah sebenarnya adalah in-house training. In-house training itu kalau lebih murah lagi kalau online, tapi kalau online rata-rata kurang maksimal kalau online ya. Pengalaman saya kalau online kurang maksimal. Minimal in-house training. In-house training itu training, tapi lokasinya ada di Gresik atau lokasinya ada di Surabaya, gitu nggih. Tapi betul-betul training 1 hari, gitu atau 2 hari. Nah, nanti yang menyelenggarakan adalah BKD. Seandainya lagi kok BKD itu anggarannya untuk training mentok atau tidak ada, pertama tetap nggih PIC terutama untuk kompetensi itu tanggung jawabnya BKD. Tadi memang kalau rekrutmen kan tiap OPD bisa memasukkan, daripada aku nge-training aku mau ngerekrut SDM saya masukkan kegiatan itu juga bisa, tapi saya di sini menyampaikan paling ringan itu adalah pelatihan nah kalau pelatihan dalam bentuk training in-house training yang ada diadakan di Gresik itu bisa, atau kalau ternyata di anggarannya mentok, nanti share ada training yang mungkin menjadi binteknya Kominfo gitu nggih. Kalau Kominfo ada anggarannya dan berkepentingan untuk itu, misalnya contoh kayak pelatih SDES. Nah, itu kan nanti untuk manajemen layanan SPBA dan Kominfo berkepentingan untuk membuat jejaring teknisi IT di setiap OPD sehingga perlu dilatih bagaimana service desk management kayak incident management, problem management gitu. Jadi itu khusus seperti kayak service desk training itu atau operator IT itu paling strategis juga Kominfo punya peluang untuk yang melakukan bintek gitu. Jadi kalau melihat banyak hal yang sama Bu Fatma dan Bapak Ibu sekalian,
Maka yang training-training sama tadi itu diadakan oleh OPD, dan ada beberapa yang mungkin nanti bisa menjadi binteknya Kominfo. Tujuannya sekali lagi, inti utamanya kalau terkait dengan kompetensi teknis, ya, semua OPD wajib punya staf yang ditunjuk atau punya tambahan tupoksi sebagai teknisi IT. Dan teknisi IT, jejaring teknisi IT di semua OPD itu wajib tahun 2022 itu dikelola secara komunikasi, ya. Karena kalau secara struktur tetap di bawah OPD Bapak Ibu, tapi secara komunikasi wajib dikoordinasi oleh teman-teman Kominfo agar mangke teman-teman teknisi IT bisa bekerja sama sebagai service desk tier 1, ya, tier 1 di level OPD gitu. Sehingga tentu minimal ya 6 bulan sekali paling jelek ada bintek yang dilakukan oleh Kominfo untuk bisa terus berkomunikasi, itu paling jelek. Idealnya ya 3 bulan sekali. Mengkaitan Bu Fatma dan Bapak Ibu. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak dari Dinas Pertanian. Dan pertanyaan ini mendapatkan ADK untuk pengangkatan konstantani di Balai Pendidikan Pertanian di mana terdapat. Nah ini di luar rencana, apakah di rencana itu SPBE itu berdasarkan APBD saja atau sudah akomodasi DAK, Pak, maksudnya gitu? Terima kasih, Pak. Oke. Sami sih Pak, kalau BPK selama itu anggarannya dari pemerintah itu semuanya harus ngacu di ini ya, harus direview, dimasukkan di peta rencana. Nggak apa-apa, memang karena itu terimanya di 2021 dan harus dibelanjakan, maka wajar Pak nanti masuk di review. Nomor pinten Bu Fatma, pertanian Bu? Pertanian. Pertanian. Nomor pinter ya, saya lagi nyari bukunya. Pertanian saya ini munculnya di cek pertanian. Sebentar. Ini 34. Nggih, leres. Oke, kita buka nggih Pak Bu. Oke, ini dari Dinas Pertanian, nggih. Saking pertanian tadi sinten Pak Nun sewu? Yuda. Pak Yuda, nggih, Pak Mas Yuda, Pak Yuda. Pak Yuda, dana alokasi khusus tadi itu dibelanjakan apa nggih Pak? Selain belanja TIK juga ada infrastruktur. Kalau TIK itu berupa komputer, terus proyektor, programnya kan studio itu. Siap. Nah, berarti Pak itu di 2021 ya, memang harus dimasukkan. Bu, nggih. Di 2000. Oke. Bu Fatma. Siapa? Bu, itu peta rencananya kan dari 2021 nggih Bu nggih? Iya. Leres nggih. Nah, ini kalau kita ngelihat di pertanian, oh ini ada 19. Pak, ini Pak Yuda ya tadi Pak Yuda nggih. Pak Yuda, tadi visinya beli berapa Pak 2021 Pak? Berapa unit Pak? Untuk satuannya saya masih belum menghitung. Oh nggih. Yang di luar Pak, BP ada berapa juga? Nggih, artinya ngeten Pak, coba jenengan nanti cek nggih. Ini di 2021 sudah disediakan slot, belanja PC itu 19 Pak. Printer 2. Laptop nggak ada, laptop malah nggak ada. Scanner nggak ada. Kalau ternyata angka ini Pak, ternyata sama yang dibelanjakan Bapak di 2021 itu berbeda, segera sampaikan ke Kominfo segera Pak. Untuk bisa angka-angka ini disesuaikan. Ya, kalau misalnya ada yang baru begitu. Atau ya setidaknya paling lambat sampai dengan nanti ada pemeriksaan BPK terdekat.
Artinya bahwa sebenarnya sudah diamankan ada 19. Kalau misalnya direncanakan belanja 19, ternyata nggak sampai 19 ya sudah aman Pak. Berarti ada belanja PC tapi nggak mencapai itu gitu ya. Nah ini ada di situ Pak. Terus ini kalau butuh data anggaran ada muncul di situ. Intinya cuman itu sih Pak, dicek. Kalau misalnya ternyata tidak ada di situ, kayak ini CCTV 2021 enggak dianggarkan. Kalau aplikasi enggak ada 2021. Aplikasi 2022 nggih mboten wonten. Untuk pertanian mboten wonten. Pertanian baru diusulkan itu tahun 2023 bikin sistem informasi pertanian, perkebunan, peternakan, Pak. Anggarannya 50 sampai 100 juta. Gitu. Itu 2022 ada Pak, marketplace pertanian. 2022. Anggarannya 50 sampai 100 juta. Nah, ini juga Bapak Ibu kalau memang konsisten dengan usulannya, maka di peta di RKA Bapak Ibu mestinya 2022 ada dimasukkan bikin aplikasi itu. Gitu. Dianggarkan di UPD Bapak Ibu sehingga nanti kalaupun Kominfo juga punya tanggung jawab bikinkan aplikasi juga. Kalau Kominfo nggak bisa ngejar, Bapak Ibu tetap bisa membuat ini dengan anggaran ini. Apakah dengan outsourcing ataukah pindah anggaran ya? Pindah anggaran ke Kominfo kalau memang Kominfo ternyata anggarannya mentok. Gitu. Nah ini tahun 2022. Itu tadi jawabannya Bapak. Jadi jawabannya adalah Dinas Pertanian dapat alokasi khusus dan ada belanja TIK di luar peta rencana, maka itu nanti harus dimasukkan di review Pak, sehingga nanti akan muncul. Matur suwun. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Sama-sama Pak Yuda. Suwun. Ada lagi Pak Bu, monggo apalagi. Mana lagi apalagi Pak? Ini ada Kecamatan Sangapura pengadaan aplikasi Office. Mungkin beli Office yang ori gitu loh Pak. Oke, itu di mana? Itu apa Pak? OPD apa Pak? Ini di Kecamatan Sangapura, Kecamatan. Oh, nggih. Nah, biasanya ngeten Pak Bu, kalau yang Office ori ini ya, yang Office ori ini biasanya dikoordinir sama Kominfo. Jadi Kominfo beli Office yang dengan jumlah usernya itu tertentu nggih. Jadi jumlah usernya tertentu gitu ya. Nah, ini lalu masing-masing Bapak Ibu sekalian akan bisa mendownload Office itu ya, kemudian nginstal di komputer Bapak Ibu. Belum itu siap, kalau untuk Office. Belum siap. Kami aja pakai WPS Pak Tony. Ini aja pakai WPS ya, betul. Oke, siap. Jadi nggak harus pakai aplikasi Office gitu Bapak Ibu, mungkin bisa pakai yang yang open office lah, maksudnya yang open source gitu ya, ada WPS, ada open office dan sebagainya gitu. Intinya tuh kita mau nyaranin yang legal itu karena anggarannya ada. Oke. Tapi nanti kalau misalnya pas ada anggarannya ada, ya Microsoft tuh mahal ya Pak. Memang kalau kayak di ITS itu ya, di ITS itu kita beli Microsoft Office itu ya untuk misalnya berapa ribu account gitu ya, karena mahasiswanya banyak ya, berapa ribu account. Nah, tapi memang mahal sekali Pak Bu ya. Itu kayak gitu memang. Ya, tapi memang kalau untuk yang anggaran yang terbatas mungkin pakai yang online gitu ya. Ini di forum ini saya tidak boleh mengusulkan untuk yang mungkin kalau untuk yang ini Pak, kalau antivirus insya Allah memang Kominfo biasanya memang bisa ya. Ada, kalau itu nggak terlalu mahal lah, gitu. Leres. Itu bisa kita biasanya 1 tahun bisa sampai 200-300 Pak, license, gitu. Itu selama ini mereka ngaksesnya di apa ya Pak? Di kayak portal layanannya Kominfo ya Pak? Mestinya ada ya Pak ya? Portal unduh. Sementara masih kita bagi aja berapa akun setiap OPD, kemudian repositorinya untuk update database-nya itu ke lokal Pak, biasanya gitu. Oke. Dulu pakai Kaspersky, nggak tahu ini tahun depan pakai apa lagi. Mungkin nanti kalau biar lebih meringankan Pak dan sifatnya nanti continue, memang kalau nanti service desk-nya sudah
di setup ya sama teman-teman Kominfo. Service Desk itu juga mengelola website yang unduhan tadi. Jadi berbagai unduhan untuk apapun ya, itu jadi kayak mau antivirus, kayak mau apapun lah, nanti ngakses ke website itu gitu ya, sehingga memasukkan password tertentu ya, itu memang orang yang mudah untuk mendownload gitu ya, dan itu akan bisa dimonitor, sehingga nggak perlu satu persatu begitu. Jadi semuanya ada di website. Insya Allah tahun depan Pak, service desk di Kominfo kita sudah siapkan. Kita siapkan anggarannya juga. Ada lagi Bapak Ibu yang mau, jadi saya lebih case per case mawon nggih. Napa meleh? Misalnya ini saya mungkin ada Pak. Ini ada rengramnya ini Pak, Satpol PP. Nah, Satpol PP. Satpol PP. Oke, Satpol PP itu berapa ya? Satpol PP. Rengramnya Satpol PP ada. Hubungan 30 Satpol PP itu niki 35 nggih. Yuk 35 Bapak Ibu Satpol PP. Nah, di Satpol PP niki kok tampilannya kayak sorry, Dinas Sosial, sorry. 35. Nah, Satpol PP Bapak Ibu, Satpol PP belanja infrastrukturnya, nah ini Pak Bu, untuk Satpol PP itu direkomendasikan atau direncanakan 2022 itu PC 6, laptopnya 4, laptopnya 4, printernya 2, scannernya nggak ada. Kalau ada belanja yang tidak masuk ke situ, mungkin Bapak Ibu bisa usulkan, Pak, bukan cuma PC, laptop, printer, scanner, ada lagi apa? Monggo disampaikan. Ini juga sudah ada kisaran harganya, Lalu mungkin HT ya Pak ya. HT ya, betul. Nah, seperti HT itu untuk monggo di nanti misalnya ada masuk di situ waktu review, jangan sampai lupa disampaikan kepada teman-teman Kominfo. Sekali lagi nih, karena ini semua dari usulan dan dari analisis kita ya Pak Bu ya. Kalau misalnya ada yang kok belum masuk, itu wajar Pak Bu. Kok belum masuk ya ini, kok belum masuk ya. Karena memang nanti bertemu dengan orang beda lagi atau ternyata dalam perkembangan waktu pasti akan muncul lagi. Mboten menopo, itu terus kita perbaiki lewat review nanti. Terus di keamanan 2022 itu CCTV Pak Bu, artinya nambah setunggal. Aplikasi 2022 niki Satpol PP dianggarkan, dimohon menganggarkan untuk membuat sistem informasi Trantibum, Trantibum, anggaran 50 sampai 100 juta. Keterangannya ini Pak Bu, Trantibum aplikasi untuk melakukan pendataan satuan keamanan, kinerja satuan keamanan, laporan tindak lanjut kriminalitas, data izin pemasangan reklame, pengaduan masyarakat, pengaduan real time dari masyarakat yang dapat diakses dari smartphone, mengelola data pengirim pengaduan, titik lokasi geospasial, dapat memberikan notifikasi kepada petugas lapangan data lokasi yang bermasalah. Ini bagus nih tahun 2022. Nah gitu Pak. Kalau ada sekali lagi, kok saya belum ini ya gitu, atau 2021 kok belum diamankan di sini gitu. Itu Pak Bu, napa meneh Pak Bu. Dari teman-teman Rengram Satpol ada yang menanggapi Rengramnya Satpol. Nggak ada tanggapan mungkin. Ini ada dari Kecamatan Bunga, Pak. Kecamatan Bunga. Ingin dibahas, Pak. Kecamatan Bunga ini. Kecamatan Bunga. Kecamatan itu Bunga Kebumas. Kedamean Manyar. Bersama semua. Nomor berapa ya sih? Nah, nanti Jungpang Tambak Sidayu Sangkarpura 42 Oke 42 Bapak Ibu.
42. Oke, 42. Oke. Dari Kecamatan Bunga. Menika infrastruktur nggih. 2022 PC mboten wonten, laptop mboten wonten, baru PC-nya itu 2023, Pak. Bunga itu 2, 2023 2. Kemudian laptopnya baru 2024, Pak. Ini nawi ternyata benten, monggo nggih, Pak, segera diusulkan agar wah, saya laptop loh 2023 sudah harusnya ketambahan lagi 2 atau berapa gitu ya. Monggo disampaikan dan alasannya. Printer 2022 ada 2, Pak, tambahan 2. Scanner buatan wonten nggih, printer aja ya. Printer sebenarnya sekarang udah masuk ke scanner nih, Pak. Terus ini harganya, Pak, sudah ada sampai ke harganya di sini. Terus itu yang nanti bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu mengajukan penganggaran. Untuk keamanan 2022 tidak ada. Aplikasi nggak ada, Pak, nggak ada aplikasi karena mungkin aplikasinya udah ngikut ke OPD ya, jadi dari OPD Dispenduk Capil atau OPD mana gitu. Tapi tidak ada OPD yang tidak ada aplikasi yang memang khusus di ini. Nah, lalu kalau apalagi, nah kalau untuk manajemen data ini sebenarnya nanti ngikut dari ini nanti kalau kecamatan menurut saya lebih banyak pada produsen data saja sih. Jadi menghasilkan data-data mawon, boten ikut dalam bertanggung jawab ini. Yeah. Yeah. Saya pikir itu ya, nggak banyak kalau untuk kecamatan, Bapak Ibu. Yeah. Ini ada di sub, Pak. Oh, siap. Yeah. Saya tadi biasanya di sub itu cukup strategis cukup. Itu. Yeah. Banyak itu. Panjangnya biasanya banyak, Pak. Iya, di sub itu nomor pinten ya tadi? Di sub. Saya tadi udah baca ya. 30, Pak. 30. Oke, siap. Di sub. Oke, di sub, oke. Nah, ini di sub itu saya langsung ke infrastruktur dulu. Belanjanya, nah ini di sub 2022 itu 6 PC, Pak. Laptop 4, ya, laptop 4, printer 2, scanner 1, ya, scanner 1. Biasanya CCTV kalau ini harga-harganya ada di sini, Pak. Kalau nanti mau menetapkan harganya, kalau sesuai dengan spek yang diinginkan, ada speknya juga. Lalu CCTV, Pak, 2022 itu 2, Pak. 2. Kalau sekali lagi kalau Bapak berbeda, ternyata ada, oh enggak, ini CCTV-nya mau saya ada pengadaan tahun 2022 untuk di sub di jalan-jalan, ya. Mau saya tambahin di jalan-jalan banyak. Monggo, Pak, segera diamankan juga untuk disampaikan 2022, 2033 enggak cuma 22 nih. Saya akan ada target sampai 2026 misalnya 30 CCTV atau di Surabaya ada soalnya. Ini Surabaya makanya pengadaan CCTV dulu ya, Pak, sebelum sekarang diambil alih oleh Kominfo. Itu di sub punya mengelola CCTV sendiri. Jadi di jalan-jalan itu yang ngadakan, yang menganggarkan itu di sub untuk jalan-jalan. Nah, sekarang sudah diambil alih sama Kominfo. Gitu. Nah, kalau di Gresik misalnya pengadaan CCTV di jalan-jalan itu juga masih menjadi tanggung jawab dari Dishub, maka dan itu menjadi concern pengadaannya oleh Dishub, tiap tahun tambah berapa atau sampai dengan akhir 2026 punya target misalnya berapa ruas jalan ada CCTV-nya, monggo diamankan di sini. Ini sekali lagi angka-angka yang kecil ini muncul dari wawancara kami dan analisis kami, sehingga ini 2 gitu ya, baru 6. Nggih, Pak, untuk itu aplikasi mungkin, Pak. Nggih. Apa? CCTV-nya mungkin bukan jumlah, tapi kayaknya titik lokasi, itu sepertinya gitu. Titik lokasi. Okay. Titik lokasi. Biasanya kan 1 perempatan, 2 perempatan, itu biasanya. Oke. Nah, lalu prioritas aplikasi untuk 2022 itu upgrade SIM lalu lintas dan pengendalian operasional 2022. 2022, nah ini yang 2021 mestinya sistem informasi angkutan penyeberangan, ya. Pengembangan sistem informasi angkutan penyeberangan. Kalau tahun 2022 ternyata nggak ada,
maka nggih monggo diusulkan untuk digeser ke 2022 atau 2023. Informasinya apa sih SIM kelalu lintasan itu? Nah, ada di sini Pak Bu. Ya. Sistem upgrade SIM kelalu lintasan pengendara, upgrade-nya apa? Aplikasi untuk koordinasi antar dinas perhubungan dengan petugas lapangan, ya kayak gini. Nah, ini sudah ada masyarakat juga memantau kondisi lalu lintas. Lalu tadi ya Nova Melih 2021 yang harusnya bikin tuh siap ya. Siap itu aplikasi untuk melakukan pendataan pelabuhan Gresik. Tuh. Nah, ini belanja aplikasi sesuai tahun-tahunnya yang direncanakan. Tahun pelaksanaan ya Pak ya. Kalau yang tahun berikutnya adalah tahun pemeliharaannya. Jadi aplikasi itu tetap harus ada kemungkinan 1 tahun, 2 tahun berikutnya tetap ada dianggarkan Pak. Seringkali sudah 1 tahun biasanya kan dibutuhkan kan. Oke, makanya ini kita masukkan di situ. Begitu teman-teman di sub, monggo kalau nanti ada yang mau diusulkan atau ada komentar juga boleh. Oke. Mungkin itu Pak nggih, Pak Ibu nggih. Apalagi monggo kalau ada apa-apa ditulis. Oke. Oh, nggih Pak. Baik. Ini sepertinya Pak, kalau yang CCTV itu sepertinya perlu diupdate Pak ya. Kalau Pak Fahri ya. Ini memang sebaiknya CCTV itu langsung menunjukkan jumlah CCTV-nya Pak Fahri. Jadi bukan hanya titik, bukan hanya berapa kali pengadaan gitu Pak Fahri. Karena itu akan mempengaruhi berapa jumlah jumlah anggarannya gitu. Kalau saya dari pengalaman biasanya itu nggak tahu pada saat kumpul data ini mungkin ada ini ada apa? Ada data yang mungkin berbeda. Monggo yang lain lagi Bapak Ibu. Bentar, sambil saya menerima. Ini sambil anu Pak, kedap ya Mas. Iya, silakan. Dispora Pak Fahri. Dispora, nggih, persiapan nyusul dispora. Nunggu bentar, Pak. Boleh dispora. Nggih. Sebentar, Pak ya. Nunggu Pak Tony angkat telepon dulu sebentar. Bentar, Pak. Monggo. Apa melih nun sewu? Nggih, monggo. Dispora Pak. Dispora, monggo. Dispora siap Bapak. Nggih. Siap. Dispora itu nomor pinten nggih? Dispora. Dispora. Nomor berapa Bu Fatma? Selamat. Selamat. Dispora. Dispora sebentar. Dispora. Di atas. Dinas. Oke. Ini 20. Nomor 20, Pak. Nomor 20, Pak Tony. Pinten? 20. 20. Oke, siap. 20. Oke, sebentar, Pak.
Oke Pak Bu, saya lanjutkan nggih. Dispora Pak Bu, nggih, dispora kalau kita lihat ini ada di sini Pak Bu nggih. Infrastruktur niki Bapak Ibu. Bapak untuk dispora ini PC-nya 2022 itu direncanakan 4, ketambahan 4, laptop ketambahan 1, scanner 1, printer 2. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang berbeda dan ini di sini ada speknya Pak. Misalnya ini PC nggih. PC di sini Bapak bisa persani PC untuk monitor speknya kayak gini. 8 GB, 1 TB untuk hard drive-nya. Per PC sama monitor total 14 juta. Nah, artinya niki engkreng-engkrengan yang sudah diamankan, dialokasikan. Jadi kalau Bapak Ibu menganggarkan di 2022 aman karena ada anggaran ini. Kalau misalnya tidak jadi belanja itu, misalnya tidak jadi, wah saya nggak jadi ngadapi sih, sebenarnya tidak apa-apa, kemungkinan tidak akan jadi temuan, tapi akan jadi temuan kalau ada belanja tapi nggak ada perencanaannya, gitu. Kalau nggak jadi belanja, nanti pada saat review Bapak Ibu sampaikan apakah itu dipindah di tahun belakangnya atau dibatalkan, gitu. Kalau ternyata ini engkreng-engkrengannya, ini kan dari usulan, dari wawancara, dari analisis. Ternyata, misalnya kurang banyak, kayak laptopnya kok cuma 1, dispora depan tuh kayaknya butuh 5, misalnya, ngeten nggih. Monggo disampaikan, nggih. Misalnya sudah masuk di RKA-nya tuh 5 laptop, padahal kok di peta rencananya 2022 cuma 1. Gitu. Saat review besok disampaikan agar di peta yang sudah nanti akan muncul 2022 laptopnya bukan 1. Tapi hari ini kita untuk 2022 dispora laptopnya 1. Lalu, monggo Bapak. Di tempat-tempat kan banyak tempat-tempat olahraga terpisah-pisah, ada yang di wilayah utara, ada di pusat. Nah, apa nggak perlu pengadaan kayak HT gitu Pak untuk koordinasi? Bagus Pak, HT nggih Pak, HT nggih Pak, HT bentuknya. Pertandingan di Bego kan perlu. Betul. Ya, ini kan di sini belum direncanakan. Nah, betul. Bapak di RKA 2022 itu sudah memasukkan HT Pak? Belum. Oh, nggih Pak. Monggo nanti Bapak kalau memang 2022 mau memasakkan HT, menurut saya juga penting nggih untuk pertandingan-pertandingan itu. Monggo dimasukkan aja. Nanti Pak Fahri, ini biar dalam perkembangannya kan akan sangat dinamis sekali nggih Pak Fahri. Ya kalau kayak ada kebutuhan yang akan muncul itu mungkin kalau pas itu dan seringkali nanti akan lupa atau terlewat gitu Pak Fahri. Maksud saya mungkin bisa saja ketika nanti dari OPD itu akan muncul ide-ide atau kebutuhan yang di lapangan kayak misalnya teman Bapak Dispora, oh ya HT gitu ya. Maka dia kemudian memasukkan itu ke RKA dia gitu ya. Itu ada nomor Pak Fahri yang mungkin bisa di WA-kan atau dimasukkan link ya di Kominfo aja dulu. Maksudnya dibikinin kayak form Google Form gitu nggih. Itu yang sehingga nanti pokoknya intinya adalah usulan perubahan peta rencana ngeten. Terus isinya OPD apa, tahun berapa,
itu nambah apa atau ngurangin apa atau keterangannya ngubah apa gitu. Maksud saya biar ketika teman-teman itu ada yang baru langsung bisa tulis sehingga waktu kita kegiatannya mungkin bulan Juli atau Oktober, nah semua rangkuman di situ langsung kami baca gitu Pak Farid. Dan kenapa itu di Dinkominfo agar teman-teman merasa memang melaporkannya kepada organisasi internal di Pemkab gitu nggih. Gitu nggih. Oke Pak, untuk Dispora monggo Pak nanti kami akan akomodasi kalau memang 2022 kebutuhan HT tadi ya nggih. Monggo di RKA-nya boleh dimasukkan itu dan jangan lupa nanti akan ada link update nggih, update RKA nggih, itu yang akan disediakan oleh teman-teman Kominfo. Nah, teman-teman masukkan di situ sehingga pada saat nanti update RKA, kegiatan update RKA review arsitektur nanti kami amankan di dokumen yang sudah di. Ada lagi Pak nggih. Tambah monggo, lagi monggo. bisa Pak. Monggo, sakit terkait Bapak. aplikasi Pak, terkait aplikasi. Kalau bisa ditambahkan aplikasi tentang tempat-tempat olahraga Pak yang ada di Kabupaten Gresik biar masyarakat itu tahu. Tempat olahraga. Bentuknya kayak website aja Pak. Anu nggih, nama informasi itu untuk apa saja Pak? Nun sewu. Apa aja? Ya tempat-tempat olahraga, semua gedung olahraga yang ada di Kabupaten Gresik biar masyarakat itu tahu. Betul Pak. Ayo kalau mau menggunakan itu ini. Itu apa bentuk aplikasi atau gimana? Baik. Ini ada yang menarik Pak. Mungkin nanti bisa ditambahkan di sini ya fiturnya nggih. Ini ada yang SI Pemuda dan Olahraga Gresik yang SIPO ini. Ini ada ini Pak. Ini keterangannya nih Pak. Ini aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi kepemudaan dan olahraga. Nanti di sini pertama ya masyarakat akan bisa memasukkan data-data aktivitas mereka di aplikasi itu. Terus yang lain nanti juga akan pendataan yang fasilitas tadi Pak mungkin bisa juga dimasukkan di sini Pak ya. Di website itu nanti diintegrasikan dengan website Dinas Kepemudaan Olahraga. Nanti kita tulis juga di situ tadi yang Bapak usulkan ada informasi tempat-tempat olahraga di mungkin menurut saya sih usulannya ini Pak Fahri ini update website ya Pak Fahri ya, mungkin update website Pemuda Olahraga Kabupaten Gresik mencantumkan tempat-tempat olahraga gitu nggih. Tidak perlu di aplikasi ini sih. Ya di aplikasi ini juga bisa aja sih. Tapi orang kalau mau nyari sepak bola, mau cari futsal gitu ya, dia mau cari aku mau olahraga futsal, dia nulis kata futsal. Nanti akan muncul tempat-tempat futsal. Ngeten nggih Pak nggih. Akan muncul tempat-tempat futsal di Gresik. Orang pengen main badminton gitu, dia nulis badminton. Nanti akan muncul tempat badminton di Gresik itu mana saja gitu nggih. Ya gitu sih. Mungkin nanti bisa monggo. Saya tambahkan Pak Tony dari sebenarnya Pak mohon izin kenapa kok kami kemarin minta dari Pak Seda untuk ada surat untuk kewajiban menggunakan Gresikpedia Pak, aplikasi Gresikpedia. Nah, mungkin jenengan sudah install tapi belum pernah ngeklik ya Pak ya. Jadi di sana itu ada menunya olahraga Pak. Jadi kalau di sana ada menu olahraga yang di kolom ikon itu ada olahraga, nanti teman-teman olahraganya kita masukkan ke sana semua Pak. Jadi teman-teman olahraga kita masukkan sana semua. Ada lapangan futsal, bulu tangkis, semua kita masukkan ke sana semua. Nah, harusnya nanti yang mengupdate itu bisa masyarakat dan teman-teman di Dispora. Makanya kemarin itu tanya sama adminnya Gresikpedia yang ada di Dispora, apakah sudah mengupdate itu, gitu Pak? Tinggal update saja Pak, itu tempatnya, ada fotonya, fasilitasnya, bukanya dan sebagainya itu ada. Kondisi itu bisa oh gitu. Nah nanti bisa dengan yang bersangkutan, itu bisa kita saling berbagi informasi. Nah kalau saya sih lebih kalau untuk aplikasi ya lebih ke ini Pak, mungkin layanan jenengan, layanannya tuh mungkin yang fasilitasnya punyanya Pemda itu ada
pinjam pakai secara online gitu, atau mau sewa secara online. Nah, mungkin seperti itu akan lebih bermanfaat daripada cuma hanya informatif, Pak. Jadi ada layanan, Pak. Nah, itulah kalau bisa sih seperti itu, Pak. Oke. Arahnya ke sana nanti. Arahnya lebih ke layanannya peminjaman fasilitas yang sudah disediakan oleh pemuda dan olahraga. Oke. Gitu, Pak. Oke, matur suwun. Terakhir, Apa, Pak? terakhir Pak Fahri. Iya, monggo Bapak. Terkait ini kan di UPD kami kan ada penggabungan nanti Dinas Pemuda dan Olahraga digabung dengan pariwisata. Itu terkait dengan peta rencana gimana? Apa enggak pengaruh nih peta rencananya nanti? Oh, penggabungan. Nggih. Penggabungan anu toh, Pak? OPD toh, Pak? Nggih. Oke. Nggih, nanti Nggih, kalau Pak. penggabungan Nggih. OPD, peta rencana itu akan digabung, Pak, berarti, Pak. Jadi kalau nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Nanti Pak. Nggih. Nggih, Pak. Ya, mau Iya, Pak. enggak pengaruh terhadap peta rencananya, Pak. Nggih. Iya, boten ngaruh, Pak, boten ngaruh. Kecuali kalau ada tambahan tupoksi lagi. Jadi habis digabungkan ternyata ada tupoksi baru yang tidak, kalau tupoksinya itu ternyata nyantol di OPD yang tidak digabungan tadi, ya berarti diambilkan, dipindahkan dari OPD tadi. Kalau misalnya nanti ada gitu. Tapi kalau waktu digabungkan hanya menggabungkan tupoksi sama-sama ada di situ, ya tinggal menggabungkan peta rencananya saja, Pak. Nggih, Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak dari Diswara. Jadi mohon izin Pak Tony, saya menyampaikan bahwa memang SOTK kami itu di Kabupaten Gresik dinamis, Pak. Karena ada wacana juga adanya dinas baru seperti Dinas Pemadam dan Kebakaran. Kemudian ada penggabungan kayak unsur bidang kebudayaan ke Dinas Pendidikan. Terus kemudian juga ada kemungkinan disporanya balik lagi mungkin ke pariwisata kayak dulu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan dan mungkin hanya saya untuk Bapak Ibu seluruhnya seluruh PD bahwa rencana memang kami di Dinas Kominfo tahun 2022 akan merevisi lagi peta rencana dan arsitektur sesuai dengan SOTK yang paling terbaru sambil menunggu juga arsitektur nasional. Ya ini yang mungkin Pak Tony nanti kira-kira kapan arsitektur nasional biar kami tuh di daerah ya juga nggak terkatung-katung ya Pak ya untuk membuat referensinya, khususnya kode referensi dari arsitektur nasional. Nah, insya Allah itu Pak bisa kita akomodasi juga tahun depan. Terus untuk Pak Tony, berarti kami dari Kominfo nanti berarti langkah berikutnya itu kami kan sudah membuat surat kepada Pak Sekda sebenarnya soal tata cara atau memberitahukan bahwa adanya fungsi Kominfo untuk verifikasi belanja SPBE, Pak. Nah, kami juga lagi menunggu arahan dari beliaunya seperti apa langkah berikutnya, khususnya dari tim anggaran. Nah, untuk sementara mungkin untuk mengakomodasi teman-teman OPD baik yang ada perubahan nambah, khususnya yang nambah ya, kalau berkurang nggak perlu lah. Saya rasa kalau berkurang nggak perlu disampaikan, mungkin perlu nambah sesuatu yang belum masuk dalam peta rencana yang sekarang ini. Mungkin kami akan membuatkan satu link Google Form gitu aja ya Pak ya, untuk kita sebarkan pada OPD untuk bisa mengisi sesuai dengan kebutuhannya, khususnya yang paling tidak untuk tahun 2022. Itu ya Pak. Hanya 2022. Nggih, pertama memang kadangkala usulan itu menurut saya sih kalau kita selalu akan muncul nggih, mungkin usulan-usulan yang usulannya bukan di 2022 tapi usulannya mungkin di 2024. Menurut saya sih mboten napa. Pertama, apakah itu akan jadi ada nanti pertanyaan yang misalnya perubahan untuk yang di 2022, khusus yang 2022. Terus kemudian kalau tidak di 2022,
itu akan diusulkan di tahun berapa, apakah 2023, 2024, 2025. Tapi intinya pertanyaan itu akan fokus pada perubahan yang di 2022, tetapi juga mengakomodasi seandainya usulan itu untuk 2023, 24, 25, 26. Karena kadang-kadang orang muncul ide itu kan nggak terbatas di 2022 kadang-kadang ngeten nggih. Jadi biar tetap tercatat mawon. Dan itu toh nanti akan wajib kita masukkan di di arsitektur SPBE ngeten. Iya Pak. Iya, baik Pak. Nanti coba kami formulasikan soal Google Form itu dan kemudian kita coba kirimkan kepada OPD sehingga OPD akan mengisikan perubahannya sehingga nanti akan menjadi bahan kami akan merapat dengan OPD dengan hasil rekapan tersebut untuk menjadikan notulen bersama Pak bahwa itu akan jadi catatan sehingga seandainya kalau ada BPK masuk paling tidak dari BPK itu bisa melihat memang rencana akan dikomunikasikan di tahun 2022 sehingga teman-teman nggak khawatir gitu loh Pak. Betul. Dan itu memang sah Pak dalam mekanisme review memang sah. Artinya memang ada hal-hal yang itu muncul ketika dalam perjalanan karena ada situasi di lapangan gitu. Dan itu sudah terdokumentasi. Artinya sejak awal dan memang direncanakan akan diakomodasi di Pak. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Karena ya mungkin Pak tahun depan itu ini kan karena kita kan baru Pak ya, baru memulai, terus kemudian peta rencananya kita baru selesai juga setelah Musrembang, setelah RKPD. Jadi mungkin kalau bisa sih tahun depan itu ya, tapi ya gimana ya? Karena Musrembang itu kan bulan Maret Pak, gitu. Dimulai ya Januari Februari, tapi Musrembang Kabupaten itu bulan Maret. Tapi kalau forum OPD-nya itu biasanya Februari. Nah, sebenarnya sih harusnya pas waktu forum OPD ini mereka pada saat atau Musrembang ini sudah punya pegangan peta rencana ini Pak, sehingga nggak terlalu jauh melebar, bukan pas waktu membuat RKA-nya, justru malah sebelum KUA PPAS gitu, sebelum KUA PPAS. Cuma saya nggak tahu nanti masih awal tahun Pak, ya semoga tahun juga ada penetapan sehingga kedepannya juga kita pakai peta dan rencana SPB yang revisi itu Pak, ya gitu. Pak, ini ada beberapa masukan nih Pak dari bagian umum Sekda sama dari teman-teman. Ini apa ya, aplikasi PJU ya? PJU itu di SUB Pak. Oh di SUB ini tadi aplikasi terkait PJU Pak kok enggak masuk gitu nggih. Monggo Pak nanti diusulkan yang PJU itu berarti aplikasi yang fasilitas nopo nggih, karena kan kemarin mungkin ya nggak tahu, nggak masuk mungkin belum tersampaikan atau seperti apa. Nanti apakah aplikasi PJU itu termasuk untuk posisi PJU atau titik-titiknya nggih. Jadi berbasis SIG nopo-nopo monggo nanti dimasukkan di link yang akan disediakan. Untuk bagian umum ini Pak salah sampul. Oh gitu, sampulnya saja Pak. Salah sampul bahwa sampulnya namanya bagian hukum. Bukan siap. Oh, salah ini. Tadi saya buka isinya sudah benar bagian umum, cuman sampulnya saja bagian hukum, Pak. Makanya. Oke, Pak. Bisa diganti sama Kominfo ya atau apa nanti pakai ganti mawon mboten napa. Minta maaf. Ada lagi Bapak Ibu? Ampun. Mungkin dari OPD kalau tidak ada. Saya Pak penutup Pak, saya penutup. Sudah cukup banyak ini, monggo. Nah ini terkait yang manajemen Pak, kan karena ya manajemen itu kan ya luas gitu yang harus dikerjakan. Nah di tahun 2022 itu kan ada 3 manajemen yang harus kita laksanakan. Pengalaman dari melaksanakan manajemen risiko itu kan ya cukup effortnya gitu loh Pak, mulai dari
kita harus sosialisasi, kemudian mulai dari harusnya ada anggaran rapat juga internal, ada SOP, ada pemantauan, ada evaluasi. Nah, sepertinya sih kalau dilihat secara itu kok nggak pakai anggaran, tapi ternyata setelah dilakukan itu ya perlu anggaran gitu loh, Pak. Jadi mungkin untuk patokan kalau manajemen ini kita harus menganggarkan apa gitu Pak, biar kita semua juga paham. Bapak Ibu, memang kalau untuk melakukan manajemen itu produknya itu sebenarnya kayak apa sih? Pertama pasti bentuk-bentuk sub kegiatannya atau belanja-belanjanya itu pasti nanti akan butuh narasumber pasti ya. Pertama narasumber. Terus yang kedua untuk melakukan kegiatan seperti itu biasanya perlu workshop ya. Jadi contoh ya, saya akan bercerita. Memang ini nggak bisa jadi perbandingan karena skalanya besar kalau untuk manajemen layanan atau service desk yang di Perpusnas. Itu bentuknya dari mulai bikin SOP, ya, bikin SOP. Ya, SOP-nya itu biasanya nggak cuma satu Pak Bu. Ya, misalnya kayak manajemen layanan itu kan nanti ada SOP incident management, problem management itu ada SOP-nya sekitar 5. Lalu kemudian bikin service desk-nya sendiri. Nah, waktu membuat service desk itu kan menunjuk Pak Bu, menunjuk siapa misalnya di Kominfo itu yang nanti akan menjadi service desk. Bisa saja itu nanti akan orang baru. Berarti artinya itu penganggaran berapa ini? Katakanlah masuk di kegiatan ya. Kalau penganggaran baru dengan gaji service desk staff itu misalnya saya nggak tahu standarnya di sana berapa. Misalnya yang honorer atau lepas itu 3 juta misalnya. Maka 3 juta kali 10 bulan atau sekali 12 bulan kali ya harusnya ya. Berarti kan sudah ini sendiri ya, nilai sendiri. Lalu habis itu penunjukan itu bikin SOP, lalu bintek ya, bintek di training. Kemudian, nah biasanya kan butuh aplikasi untuk mensupport. Nah, bikin aplikasinya sendiri itu juga biaya. Gitu. Itu saya kasih contoh manajemen layanan karena itu yang besar. Tapi kalau yang kecil kayak manajemen resiko itu teman-teman inspektorat. Kegiatannya ya pertama pasti itu hanya memahamkan Permenpan nomor 5 2020. Jadi pasti butuh narasumber untuk bintek minimal binteknya itu 3 kali. 3 kali. Pertama pasti memahamkan dulu internal inspektorat itu minimal 2 kali ya. Pertama penjelasan, kemudian di workshop ngerjain lampiran. Nah, nanti dibutuhkan bintek tambahan ketika inspektor itu ngajarin OPD untuk ngisi formulir manajemen resiko tadi. Itu mungkin sekitar butuh 3 kali. Artinya nanti berarti total untuk setiap manajemen itu ya minimal saya lihat minimal narasumber itu 5 kali pertemuan. Bukan 5 jam ya, bukan 5 kali pertemuan. Itu bentuknya dalam bentuk ada yang bentuknya workshop ya. Workshop itu artinya praktek. Minimal praktek itu mungkin antara 3 kali ya, praktek ya. Lalu ada saat workshop itu ya bisa juga nah kalau itu dibikinkan oleh konsultan berarti itu biaya ya. Jasa konsultasi ya, jasa konsultasi untuk bikin SOP itu. Rata-rata untuk bikin SOP itu ya kisarannya antara 30 sampai 50 ya. Itu bikin SOP kisaran sekitar 3 sampai 5 SOP. Terus kemudian tadi bintek tadi itu termasuk bintek untuk mempraktekkan simulasi, mengimplementasikan SOP tadi. Nah, tiap SOP biasanya nanti ada aplikasi, Pak, Bu. Ya, kan nilainya kalau ditunjang oleh aplikasi nilainya 4 sampai 5. Maka kalau mau ngejar 4 sampai 5 maka setiap manajemen tadi ditunjang aplikasi. Nah, aplikasi ini yang berbeda-beda. Misalnya kalau yang manajemen TIK gitu ya. Aset TIK bisa saja SIM badannya perlu dibikinkan aplikasi tambahan untuk membuat itu. Nah, besarnya harga
aplikasi itu ya bisa bervariasi dari mulai 50, 100, yang besar banget ya 10, tapi nggak akan sebesar itu ya. Tool-tool ya mungkin kasarnya di 100-an ke bawah. Gitu yang paling. Jadi sih Bu, makanya sebenarnya mana dulu kalau yang kecil ya itu dari manajemen resiko kecil, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan. Nah, kalau teman-teman punya sumber daya ya bisa pakai yang open source ya. Tapi lagi open source itu ya kan perlu di setup juga oleh teman-teman gitu ya. Jadi open source kan tidak langsung pakai. Open source itu kayak kami ini ngerjain Perpusnas itu mereka minta pakai open source, kami yang memodify sesuai dengan proses bisnis yang disepakati. Gitu Bu. Jadi kegiatannya Bintek narasumber, bikin SOP, bikin aplikasi, pelatihan mengerjakan SOP itu, ya, sampai dengan memonitor mereka atau OPD yang bertanggung jawab itu bisa mensupervisi pelaksanaan manajemen itu. Ya, mau dari nilai SBI ya, ada bukti dilaksanakan nilainya udah 3, 4, 5 ya. Tapi saya bicara betul-betul mampu mengerjakan secara sendiri ya. Makanya saya bilang manajemen itu harus dikawal. Makanya dikawal itu ya nanti misalnya sesudah dikerjakan selama 3 bulan, 4 bulan gitu ya, ada pertemuan dengan konsultan narasumber, Pak saya udah ngerjain ini bener enggak gitu ya, atau pada saat review juga Pak minta tolong direview yang manajemen kita udah bener enggak gitu ya, seperti itu bentuknya. Jadi ada intinya sebenarnya sih kalau ada pertemuan dengan OPD, karena pada dasarnya semua manajemen itu pelaksananya OPD. Pasti OPD itu pelaksananya. Kayak manajemen pengetahuan kan Bapak Ibu menyediakan blog untuk OPD mencatat pengetahuannya, pengalamannya. BKD menyediakan blog-blog training gitu ya. Nah itu dan nanti pelaksananya pasti nggak bisa cuma Kominfo. Pasti tadi saya katakan pasti OPD yang terkait tadi dan dia butuh support Kominfo juga. Misalnya kayak manajemen manajemen SDM, IT itu kan walaupun PIC-nya BKD, tapi tentu nanti butuh support Kominfo ya. Untuk melaksanakan itu bisa saja mereka akan bertanya, iki sakjane training iki butuhnya kayak apa sih, orangnya ada enggak sih? Kalau orangnya sudah ada di Kominfo, ya sudah nanti tak latih di kita. Atau kalau belum ada berarti OPD mana gitu, atau perlu bintek dari Kominfo. Begitu Bu, dalam bentuk item-item belanjanya Bu. Ya, siap Pak, makasih Pak. Oke. Sampun Bapak Ibu sekalian, monggo nanti nyantai mawon, kalau ada apa-apa silahkan kontak di kami lewat Pak Fahri dan Bu Fatma. Insya Allah mudah-mudahan Gresik bisa terus maju. Tapi insya Allah kalau ini Bapak Ibu ini paling intensif terus terang aja. Dari yang kami dampingi itu bagaimana setiap memastikan apa yang direncanakan itu dikerjakan. Ini Gresik ini paling intensif untuk mengawal. Ya biasanya nggak dikawal, ini dikawal sampai ke peta rencana. Ya, insya Allah saya betul-betul menyampaikan ini sudah sangat baik Pak Bu. Ya, tinggal mudah-mudahan terus berjalan. Jadi mudah-mudahan jadi jariah Bapak Ibu yang ngawal juga dan untuk keamanan dan keberhasilan Bapak Ibu juga. Mungkin itu matur suwun, saya kembalikan ke Pak Fahri dan Bu Fatma. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Semoga nanti ke depannya Pak, ini jelas ada tugas PR kami, salah satunya ya tadi membuat satu form untuk menampung usulan UPD untuk perubahan, untuk usulan-usulan yang belum tertampung sampai 2026 juga, karena sebagai bahan kita tahun depan untuk revisi peta dan rencana SBPI Pak. Nah, kemudian juga Pak Sekda sudah kami kirimkan surat soal ada kewenangan-kewenangan dan ada beberapa kami tunjukkan di Perbu bahwa adanya perannya Diskominfo dalam rangka penganggaran Pak SBPE. Nah, nanti mohon izin mungkin Pak Tony bisa ya something dikit ke Pak Wasil. Ya, Pak Wasil ini kayaknya kan beliaunya benar-benar getol dan
mempelajari sendiri. Biasanya WA ya Pak. Jadi insya Allah kita punya sekda yang atau koordinator SPPE yang lebih bisa memahami tentang apa itu SPPE Pak. Gitu, Pak. Insya Allah ini nanti juga saya laporkan ke Pak Wasil kok sudah saya screenshot. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman OPD kita nanti ada tindak lanjut berikutnya. Tetap kita kolaborasi di grup, tim kolaborasi, karena di grup itu segala sesuatu tentang SPPE kita akan share informasi yang ada. Baik, kami yang menyelenggarakan acara ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih pada Pak Tony atas informasi pencerahannya terhadap kami di seluruh OPD. Semoga teman-teman OPD bisa mendapatkan pencerahan yang sejahtera dan semoga bisa merencanakan SPPE ini di OPD masing-masing sesuai dengan target dan sesuai dengan yang oleh OPD masing-masing. Demikian kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak.